Tujuan audit piutang. Menurut Krisno Agus, tujuan audit atas piutang antara lain: 1. Untuk mengetahui apakah terhadap pengendalian intern atau internal control yang baik atas piutang dan transaksi penjualan, piutang dan penerimaan kas. Yang kedua, untuk memeriksa validity atau keabsahan dan authenticity atau keautentikan daripada piutang. Yang ketiga, untuk memeriksa collectibility atau kemungkinan tertagihnya piutang dan cukup tidaknya perkiraan allowance for bad debts atau penyisian piutang tak tertagih. Yang keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat atau contingent liability yang timbul karena pendiskontoan wesel tagih atau not receivable. Dan yang terakhir, untuk memeriksa apakah penyajian piutang di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau standar akuntansi keuangan. Penaksiran jumlah kerugian piutang. Metode persentase dari penjualan bersih kerugian piutang berdasarkan saldo penjualan, pendekatan laba rugi. Metode persentase dari saldo kerugian piutang berdasarkan pendekatan neraca. Taksiran kerugian piutang berdasarkan analisis umur piutang. Baiklah, saya Antonia Petronella akan melanjutkan penjelasan mengenai prosedur audit atas piutang. Menurut Sukrisno Agus, prosedur audit piutang usaha antara lain yaitu mempelajari dan mengevaluasi internal kontrol atas piutang dan transaksi penjualan dan penerimaan. Buat top squadward dan supporting squadward piutang pertanggal neraca. Antara lain menunjukkan nama pelanggan, customer, saldo piutang, umur piutang, dan kalau bisa subsequent collection-nya. Periksa mathematical accuracy-nya dan cek individual balance ke subledger, lalu totalnya ke general ledger. Tes cek umur piutang dari beberapa customer ke subledger piutang dan sales invoice. Kirimkan konfirmasi piutang. Yang pertama, tentukan dan tuliskan dasar pemilihan pelanggan yang akan dikirim surat konfirmasi. Kedua, tentukan apakah akan digunakan konfirmasi positif atau konfirmasi negatif. Cantumkan nomor konfirmasi baik di skandal piutang maupun di surat konfirmasi. 4. Jawaban konfirmasi yang berbeda harus diberitahukan kepada klien untuk dicari perbedaannya. 5. Buat ikhtisar dari hasil konfirmasi. Periksa subscription collection dengan memeriksa buku kas dan bukti penerimaan kas untuk periode sesudah tanggal neraca sampai mendekati tanggal penyelesaian pemeriksaan lapangan. Periksa apakah wesel tagih yang didiskontokan untuk mengetahui kemungkinan adanya contingent liability. Periksa dasar penentuan allowance for bad debts dan periksa apakah jumlah yang disediakan oleh klien sudah cukup, dalam arti tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Tes sales cut-off dengan jalan memeriksa sales invoice, credit note dan lain-lain, lebih kurang 2 minggu sebelum dan sesudah tanggal neraca. Periksa apakah barang-barang yang dijual melalui invoice sebelum tanggal neraca sudah dikirim pertanggal neraca. Kalau belum, cari tahu alasannya.
Periksa apakah ada faktur penjualan dari tahun yang diperiksa yang dibatalkan dalam periode berikutnya. Periksa notulen rapat, surat-surat perjanjian, jawaban konfirmasi bank, dan koresponden file untuk mengetahui apakah ada piutang yang dijadikan sebagai jaminan. Periksa apakah penyajian piutang di neraca dilakukan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Tarik kesimpulan mengenai kewajiban saldo piutang yang diperiksa. Metodologi desain pengujian perincian saldo. Metodologi desain pengujian perincian saldo yang menggunakan model risiko audit digunakan para auditor dalam mendesain pengujian yang tepat untuk saldo piutang dagang. Dalam mendesain pengujian perincian saldo piutang dagang, auditor harus memenuhi 8 tujuan perincian saldo. 8 tujuan umum ini sama untuk seluruh akun yang disebut tujuan audit yang terkait dengan saldo piutang dagang. Kedelapan tujuan dalam mendesain pengujian saldo piutang dagang. Piutang dagang dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah pada berkas utama, dan jumlah totalnya secara tepat ditambahkan sesuai dengan buku besar, yaitu kecocokan perincian. Yang pertama, perincian piutang dagang yang terjadi. Yang kedua, seluruh piutang dagang sudah dihitung. Yang ketiga, jumlah piutang dagang yang tepat. Yang keempat, piutang dagang diklasifikasikan dengan benar. Yang kelima, pisah batas waktu piutang dagang yang tepat. Yang keenam, piutang dagang dinyatakan dalam nilai yang dapat direalisasikan. Yang ketujuh, klien memiliki hak atas piutang dagang. Perkenalkan, nama saya Sugeng Tri Cahyadi dengan NIM 111190965. Melanjutkan penjelasan dari teman saya akan menjelaskan mengenai konfirmasi piutang dagang. Konfirmasi piutang dagang adalah surat pernyataan yang berasal dari perusahaan kepada debitur untuk memberitahukan secara langsung kepada akuntan publik yang memeriksa ikhtisar keuangannya mengenai benar atau tidaknya saldo piutang pada tanggal tertentu seperti yang disebutkan dalam surat tersebut. Jadi konfirmasi dilaksanakan untuk memperoleh bukti dari pihak ketiga mengenai asersi laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Dan pada dasarnya bukti audit yang berasal dari pihak ketiga ini dianggap lebih dapat diandalkan dibandingkan dengan bukti yang berasal dari dalam perusahaan yang sedang diaudit. Mendesain pengujian perincian saldo. Pengujian perincian saldo piutang dagang, kita berfokus pada tujuan audit terkait saldo. Kita akan mengasumsikan dua hal, yaitu auditor telah melengkapi kertas kerja. Auditor telah menetapkan risiko deteksi rencana untuk pengujian atas tujuan audit terkait saldo. Berikut ini